Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika, khususnya untuk kelas 12 ya, di matematika peminatan. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas beberapa soal terkait dengan peluang diskrit ya, yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal yang ada di halaman 134 nomor 2. Ya, di sini soalnya adalah peluang munculnya mata dadu 1 atau 2 sebanyak 3 kali dari 5 pelemparan. Oke, di sini kita pakai distribusi binomial ya, masih ingat kan rumusnya ya? Rumusnya itu adalah kita akan mencari peluang dari X sama dengan sekian gitu kan, X sama dengan X ya, dimana rumusnya adalah kombinasi X dari N dikali peluang dari kejadian tersebut ada berapa banyak dikali Q peluang kebalikannya N dikurang X. Oke. Ya, dari sini kita lihat peluang yang dimau itu adalah peluang munculnya mata dadu 1 atau 2. Ya, peluang munculnya mata dadu 1 atau 2. Kita tahu sampel dari dadu itu kan ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, jadi peluang munculnya 1 atau 2 kita sebut aja ini adalah P. Peluang munculnya 1 itu dari satu buah dadu kan 1/6. Atau peluang munculnya 2 berarti ditambah ya, angka 2 pada dadu juga ada 1 dari 6, maka peluangnya adalah 2/6, atau kalau disederhanakan adalah 1/3. Kalau P-nya adalah 1/3 ya otomatis Q-nya adalah 2/3 ya kan? Ya, jadi 1/3 ditambah 2/3 itu 1. Udah, tinggal kita masukkan. Dia itu peluangnya akan diminta pada 3 kali pelemparan dari 5 pelemparan. Berarti ini X-nya adalah 3, N-nya adalah 5. Udah, masukin aja. Peluang ini X sama dengan 3, kombinasi 3 dari 5 karena ada 5 pelemparan. Berarti 1/3 pangkat 3 dia maunya ya. Otomatis sisanya 2/3 pangkat ya, 2/3 pangkat 2. Kombinasi 3 dari 5 berapa? 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial dikali 1/3 dipangkatkan 3 berarti 1/27 ya, dikali 2 pangkat 2 4/27. Oke, ini semua dihitung, maka dapatlah hasilnya berapa? Ya, 40/243. Ibu langsung aja ya. Ya, ada jawabannya di situ yang E. Ya, seperti itu untuk soal nomor 2. Bisa kita lanjut ya? Kita lanjut ke soal nomor 9. Di sini seorang dari perusahaan asuransi menjual polis ke 3 orang yang serupa di umur dan kesehatan. Maksudnya jadi tidak ada yang membedakan ya dari orang tersebut umur dan keadaannya sehat. Kemudian dari keterangan sebelumnya 30 tahun lagi dia akan hidup, itu peluangnya adalah 2/3. Ya, jadi di sini kalau misalkan kita lihat P-nya berarti adalah 2/3. Dan berarti Q-nya berapa? Q-nya adalah 1/3. Kebalikannya ya. Jadi peluang dia hidup 30 tahun lagi adalah 2/3, berarti peluang dia tidak hidup atau mati gitu ya di 30 tahun lagi adalah 1/3. Yang ditanya adalah peluang dalam 30 tahun hanya 2 orang yang hidup. Dia maunya 2 orang aja yang hidup, berarti peluang X sama dengan 2 ya, karena 2 aja yang hidup. Berarti kombinasi 2 dari berapa? 2 dari tadi berapa orang? 2 dari 3 orang ya, karena ditawarkan ke 3 orang. Oh maaf, ke 5 orang ya. Ini bukan 3, 5 orang. Nah gitu. Berarti 2 dari 5. Kemudian kejadiannya adalah 2/3. Yang mau hidupnya berapa? 2 orang aja. Berarti yang gak hidupnya sisanya kan? Sisanya adalah 3, karena totalnya adalah 5 orang gitu. Ini kombinasi 2 dari 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial, ini berarti 4/27 dikali ini 1/27. Nah ini kan sebenarnya angkanya sama ya.
gitu. Ya udah, jawabannya ya setelah dihitung hasilnya 40/243 itu. Oke, ada pertanyaan? Ini memang tidak ada jawabannya di buku paketnya ya, tapi jawabannya segitu, dan Ibu lihat dari beberapa jawaban kalian pun sama, jawabannya 40/243. Soal berikutnya di nomor 11. Nah, di sini soalnya adalah suatu keluarga mempunyai 5 orang anak, peluang bahwa keluarga itu mempunyai 3 anak laki-laki. Oke, 3 anak laki-laki ya di sini ya. Ya, jadi peluang laki-laki dengan perempuan itu kan sama-sama setengah ya. Ini peluang anak laki-laki setengah dan peluang anak perempuan kita sebut Q-nya adalah setengah. Di sini berarti N-nya adalah 5, kemudian X-nya adalah 3. Dia mau itu adalah anak laki-lakinya 3. Maka kalau kita ambil peluang X, nah, di mana X-nya sama dengan 3, berarti kombinasi 3 dari 5, karena anak yang dia inginkan 5, berarti setengah anak laki-lakinya dia maunya 3, berarti yang bukan laki-laki atau perempuannya adalah sisanya, yaitu 2. Udah tinggal dihitung aja. Berarti kombinasi dari 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial seper berapa jadinya? Seper 8. Oke, dikali dengan seper 4. Nah, ini dihitung aja. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial itu 2 kali 1. Oke, ini seper 8 kali seper 4. Ini 3 faktorial habis, 4 dengan 2 sisa 2 ya. Ini 2 dengan ini sisa 4 di sini ya. Oke, berarti 5 per ya, peluangnya adalah 5/16. Jadi peluang keluarga tersebut mempunyai 3 anak laki-laki adalah 5/16. Jawabannya yang C gitu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya, untuk ke pembahasan soal berikutnya. Ya, berikutnya soal nomor 15. Di sini diketahui 100 orang dalam suatu himpunan terdapat 60 orang yang memakai topi dan 45 orang yang berkacamata. Yang diminta adalah peluang bahwa seseorang yang dipilih memakai topi dan tidak berkacamata. Oke, di sini sebenarnya gini. Jadi ada 2 jenis kan, ada yang pakai topi, ada yang berkacamata, dan pasti ada yang pakai kacamata aja, ada yang pakai topi aja, atau ada yang kedua-duanya, pakai topi dan pakai kacamata. Berarti kalau misalkan kita buat di sini menggunakan diagram himpunan semestanya ya, kalau kita bikin kotaknya gitu kan. Nah, ya, misalnya ada 100 orang, di mana ada yang memakai topi, ada yang berkacamata. Nah, gini. Di antara 60 orang ini pasti ada yang memakai topi, dan 45 orang ini memakai kacamata. Di sini ada irisan. Irisannya itu apa? Irisannya itu adalah yang kedua-duanya, yang pakai topi juga pakai kacamata. Ya, berarti kalau misalkan kita buat seperti ini ya perhitungannya ya. Jadi banyaknya yang menggunakan topi atau kacamata ini sama dengan banyaknya yang pakai topi ditambah banyaknya yang pakai kacamata dikurang dengan banyaknya yang pakai topi dan kacamata gitu. Jadi ini yang kedua-duanya. Ya, ini yang pakai topi atau kacamata itu kan totalnya ada 100 orang kan? Ya. Yang pakai topi ini ada 60. Yang pakai kacamata ada 45. Dikurang, nah ini kan yang pakai topi atau yang pakai topi dan kacamata atau yang pakai kedua-duanya. Ya. Berarti ini 100, ini 105. Ini kita kurang, ini X lah ya. Berarti X-nya adalah 5. X itu siapa? Ini yang memakai topi dan kacamata. Berarti yang kedua-duanya ya.
Maka dari itu, kalau kita pengen tahu yang pakai topi aja, jadi banyaknya yang pakai topi aja, itu adalah 60 dikurang 5. Berarti yang pakai topi ada berapa? Ada 55. Kalau yang pakai kacamata aja, yang pakai kacamata itu adalah 45 dikurang 5. Berarti berapa? Ya berarti 40. Jadi kalau misalkan kita buat yang pakai topi aja ada 55, yang pakai kacamata aja ada 40, dan yang pakai topi dan kacamata ada 5 orang. Totalnya kan ini jadinya berapa? Ya jadinya 100. Terus yang 60 itu tadi katanya pakai topi. Iya, tapi itu belum dikurangkan dengan yang memakai topi dan kacamata. Nah, yang ditanya apa? Peluang yang memakai topi. Kalau misalkan dia pakai topi, otomatis dia tidak pakai kacamata. Jadi kamu nggak usah pusingkan si tidak berkacamatanya ini. Jelas kalimatnya peluang seorang yang dipilih memakai topi. Kalau dia pakai topi aja, otomatis dia tidak berkacamata. Berarti ini peluang biasa. Jadi peluang yang memakai topi adalah yang pakai topi ada berapa? Ada 55. Dari berapa orang? Dari 100 gitu. Berarti ini peluang biasa sebenarnya, nggak usah pakai binomial ya. Sama-sama bisa dibagi 5. Berarti 11/20. Nah, ini dia peluangnya. 11/20 ada di C. Gitu. Bagaimana? Jelas ya? Oke, itu dia berapa soal nih? 4 soal ya. 4 soal yang Ibu jelaskan terkait dengan peluang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ada kaitannya dengan tadi kan ini semua soalnya hubungannya dengan distribusi binomial. Nah, kita akan bahas yang distribusi Poisson. Soalnya di sini ada di halaman 137 nomor 23 ya, disebutkan di situ adalah di suatu daerah hampir setiap minggu lahir 4 orang bayi. Harapan banyaknya bayi lahir dalam 1 minggu adalah. Oke, ini soalnya kita katakan distribusi Poisson ya. Ya. Apa rumus daripada distribusi Poisson? Nah, distribusi Poisson itu rumusnya peluang dari suatu kejadian peubah acak X sama dengan X. Ya, dimana rumusnya adalah apa? Lambda ya. Lambda pangkat X dikali E pangkat min X. Pangkat min lambda. Oke, apa E itu? E itu adalah bilangan natural ya. Oke, kemudian dibagi dengan X faktorial. Oke. Di mana si lambda itu apa sih keterangannya? Ya, udah dijelasin, udah kalian baca juga kan, lambda itu adalah rata-rata keberhasilan dari suatu kejadian. Jadi ini rata-rata keberhasilan. Ya udah bisa dilihat kan di sini. Dia maunya suatu daerah hampir setiap minggu lahir 4 orang bayi. Nah, berarti ini rata-rata keberhasilan lahirnya setiap minggu itu ada 4 orang bayi. Berarti ini lambdanya nih. Lambdanya adalah 4. Harapan banyaknya bayi yang lahir dalam 1 minggu. Nah, ini berarti ini X-nya, kejadian yang diharapkan dalam 1 minggu. Berarti peluang X sama dengan 1 ya. Berarti ini lambdanya tadi rata-rata keberhasilannya 4 dipangkatkan X ya. X-nya adalah 1 dikali ini bilangan natural atau Euler dikurang pangkat min 4 ya per X faktorial. X adalah 1 faktorial gitu. Berarti 4 dikali E pangkat min 4. 1 faktorial itu 1. Ya udah jawabannya 4E pangkat min 4 gitu. Kalau di pilihannya ini nggak minta diubah kan ya. Jadi tetap seperti ini. Kalau minta diubah ya udah tinggal diganti aja bilangan Euler itu atau bilangan Napier atau bilangan natural tadi adalah 2,7183. Jadi 4 dikali dengan 7183 dipangkatkan dengan min 4. Nah, hitungannya seperti ini, kita gunakan kalkulator ya. Jadi jawabannya ini atau ini. Nah, tapi di pilihan adanya ini. Gitu. Yang bentuk atau bilangan E-nya tidak perlu diubah ya. Jadi jawabannya yang B. Ya udah seperti itu. Gitu ya. Bisa ya? Oke, terima kasih. Ini dia penjelasan daripada soal-soal yang mungkin kalian anggap sedikit bukan susah ya, maksudnya sulit dimengerti lah gitu ya. Tapi rata-rata setelah Ibu cek kalian sebenarnya bisa, cuma mungkin minta penjelasan aja kira-kira akurat atau sama nggak ya jawaban
kalian gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.